Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Siswa SMP swasta gembira sambut putusan MK gratiskan biaya pendidikan. Warga negara Australia ditangkap disita kiloan kokain bentuk permen. Jangan lewatkan juga informasi menarik dan terkini lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Putusan MK yang mengabulkan gugatan agar siswa di pendidikan dasar, yakni SD dan SMP, baik di sekolah negeri dan sekolah swasta, gratis biaya pendidikan disambut gembira oleh sejumlah siswa SMP swasta di Kota Denpasar. Selama ini, siswa SMP swasta masih dibebani biaya SPP yang cukup tinggi, sekalipun ada dana operasional sekolah atau BOS dari pemerintah pusat. Hasil pantauan Bali TV di Kota Denpasar untuk siswa SD negeri memang gratis. Sedangkan di SMP negeri sebagian masih ada yang diwajibkan membayar iuran komite dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari 100.000 per bulan. Ini merupakan kesepakatan saat rapat orang tua siswa. Sementara siswa di sekolah swasta menanggung beban yang lebih tinggi dibandingkan siswa SD dan SMP negeri. Jumlahnya bervariasi mulai dari 350.000 sampai 400.000. Bahkan untuk SMP swasta favorit di atas 500.000 per bulan. Pemerintah Kota Denpasar hanya membantu siswa yang memilih sekolah swasta 1,5 juta saat kelas 1. Tata kelolanya langsung dianggap bantuan SPP kepada siswa. Dengan turunnya putusan MK, siswa di SMP swasta mengaku gembira karena kebijakan ini meringankan beban orang tua mereka, seperti diungkapkan Sariratul Aulia, siswa kelas 1 SMP Negeri 2 Denpasar ini mengaku berterima kasih kepada pemerintah jika ingin membebaskan biaya pendidikan di SMP swasta. Pendapat saya tentang biaya pendidikan gratis maupun di negeri atau swasta adalah terima kasih untuk pemerintah karena sudah meringankan biaya orang tua kami dan sudah meringankan segala hal yang selama ini kami nantikan. Siswa Grisda lainnya, Ida Ayu, Diandra Pradnyaswari dan Niputu Elsa Fiona Dewi juga mengaku senang kebijakan ini sangat ditunggu-tunggu siswa dan orang tuanya. Dengan demikian, tak dapat sekolah negeri juga bisa memilih sekolah swasta karena bebas biaya pendidikan. Terima kasih buat pemerintah karena sudah memperdulikan kami yang sekolah di swasta dan mengurangi beban orang tua. Siswa SMP swasta lainnya, Putu Melati Karisra Putri, berharap agar segera diberlakukan aturan bebas biaya masuk sekolah. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Saya sangat baik ya. Terus saya juga berterima kasih kepada pemerintah karena sudah memperpedulikan kami yang sekolah di swasta, dan terima kasih juga karena sudah membantu meringankan pekerjaan orang tua. Sekolah negeri di Gianyar juga mendukung program pemerintah. Pelaksanaan tugas Kepala SMPN 2 Ubud, Iwayan Sudilah SPMAP, mengungkapkan sebagai bagian dari masyarakat, putusan MK sangat membantu warga. Sedangkan berbagai pelaksana teknis di unit sekolah harus jelas bantuan yang diberikan bagi siswa di sekolah negeri, sebab keperluan bantuan tiap kabupaten di Bali juga berbeda. Jika pemerintah berkomitmen pendidikan gratis, harus berani ambil risiko dengan menyiapkan anggaran banyak dan tak hanya andalkan dana BOS. Apalagi Undang-Undang Sisdiknas juga mengatur peran partisipasi masyarakat di dunia pendidikan lewat dana komite. Apa yang pernah disampaikan dalam pidatonya Bapak Menteri Pendidikan, bahwa di dalam memajukan lembaga pendidikan itu sendiri banyak pihak yang harus berkolaborasi
bekerja sama untuk memajukan pendidikan yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Tentu lokus dari satuan pendidikan itu akan memiliki karakteristik yang berbeda. Disinilah dibutuhkan ya peran serta masyarakat mendukung memajukan lembaga pendidikan itu sendiri. Dari Jakarta diperoleh informasi bahwa saat ini DPR melalui Panitia Kerja Panja RUU Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas tengah membahas skema yang relevan untuk mengakomodasi berbagai jenis sekolah tersebut. Swece Bali TV. Universitas Udayana Unut Bali hingga saat ini tidak ada menaikkan uang kuliah tunggal UKT mahasiswa program diploma dan sarjana. Hal itu diungkapkan Rektor Universitas Udayana Profesor Iketut Sudarsana di sela-sela pengukuhan guru besar tetap di Auditorium Widya Sabha Jimbaran Badung Sabtu 31 Mei 2025. Lebih lanjut, Profesor Ketut Sudarsana mengatakan hingga saat ini uang kuliah tunggal UKT di Universitas Udayana belum ada peningkatan. Begitu juga dengan iuran pengembangan institusi masih berlaku yang tahun sebelumnya. Untuk biaya kuliah, uang kuliah tunggal sampai dengan saat ini Universitas Udayana belum ada peningkatan. Begitu juga terkait dengan iuran pengembangan institusi masih tetap dengan tahun yang sebelumnya. Karena ini berkaitan dengan kriteria UKT dan tidak menentukan kelulusan daripada mahasiswa jalur mandiri itu. Itu saja bisa saya sampaikan. Tidak ada peningkatan. Ya. Humas Universitas Udayana Eka Lestari menambahkan Universitas Udayana terdapat 3 jalur penerimaan mahasiswa, khususnya S1. Jalur tersebut diantaranya SNBP, SNBT, dan jalur mandiri. Eka Lestari menerangkan pada jalur SNBP, mahasiswa hanya dikenakan uang kuliah tunggal atau UKT per semester. Bahkan penentuan jumlah UKT tersebut ditentukan sesuai dengan penghasilan orang tua mahasiswa yang mereka input sendiri secara online. Hal itu ditetapkan ketika mahasiswa sudah mendapatkan nomor induk mahasiswa. Kemudian untuk di jalur mandiri, tahun ini UNUD memiliki beberapa jenis jalur mandiri, seperti pada S1 ada jalur mandiri beasiswa prestasi. Dan khusus di jalur ini, meski berada di jalur mandiri, mahasiswa baru tidak dikenakan IP atau iuran pengembangan institusi 1 kali selama berkuliah di UNUD. Namun ada jalur perankingan jalur SNBT, sehingga bagi mereka yang ikut di SNBT juga dapat memiliki kesempatan bersaing di jalur mandiri. Dan jika mereka lulus baru dikenakan UKT dan IP. Selain itu juga ada jalur UTBK di mana sama seperti tahun sebelumnya. Namun bedanya kali ini UTBK di UNUD dilakukan secara online dan mereka juga dikenakan UKT dan IP. Dijelaskan UKT di UNUD sesuai level seperti UKT 1 dan 2 adalah untuk peraih beasiswa, sedangkan UKT 3, 4, dan 5 tersebut nominalnya bervariasi. Lebih lanjut dikatakan UKT 1 sebesar Rp500.000 di semua fakultas atau program studi S1, sementara UKT 2 sebesar Rp1.000.000. Namun UKT 3, 4, atau 5 tersebut nominalnya bervariasi sesuai fakultas masing-masing. Iuran pengembangan institusi juga berlaku seperti itu. Misalnya, mahasiswa dikenakan UKT 1 tidak bayar IP, tapi jika kena UKT 3, 4, dan 5 ada ketentuannya dan ada pada SK IP. Untuk SK tersebut diakses laman ppid.unud.ac.id. Indrawan Bali TV. Pemirsa, Universitas Udayana kembali mengukuhkan guru besar tetap. Sejumlah 5 guru besar tetap di Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana Jimbaran Badung pada Sabtu 31 Mei 2025. Dengan pengukuhan ini menambah daftar guru besar di UNUD sebanyak 243 guru besar. Lima guru besar tersebut diantaranya Profesor I Gusti Ngurah Parikesit Widya Teja SHM Hum LLM PhD, dari Fakultas Hukum Profesor Iwayan Gede Astawakarang SSI MSI PhD, dari Fakultas Kelautan dan Perikanan
Profesor Dr. Hewan Ida Ayu Pasti Absari MP dari Fakultas Kedokteran Hewan, Profesor Dr. Insinyur Li Jasam MT IPU Fakultas Teknik, dan Profesor Dr. Putu Anda Tusta Adiputra Esked SPBM Sub SP ONK K dari Fakultas Kedokteran. Rektor Universitas Udayana Profesor Ketut Sudarsana mengatakan, kelima guru besar ini tentunya menambah jumlah ahli di Universitas Udayana yang telah teruji kapabilitas keilmuannya. Penambahan guru besar ini juga diyakini dapat menunjang peningkatan kualitas proses pendidikan yang berlangsung di Universitas Udayana. Hal ini juga turut andil dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Udayana, yaitu unggul, mandiri, dan berbudaya. Pengukuhan ini menambah deretan guru besar di Universitas Udayana yang kini total sebanyak 243 guru besar. Sudarsana berharap para guru besar yang baru dikukuhkan maupun yang sudah dikukuhkan nantinya mampu mendukung Universitas Udayana untuk berinovasi dan berperan aktif di dalam mencari solusi permasalahan di masyarakat di Bali hingga internasional. Kami di Universitas Udayana mengukuhkan lagi 5 orang guru besar tetap di Universitas Udayana, sehingga untuk saat ini Universitas Udayana telah memiliki 243 orang guru besar. Kami berharap bahwa para guru besar, baik yang baru dikukuhkan saat ini maupun yang sudah dikukuhkan, itu adalah mampu nanti untuk mendukung Universitas Udayana berinovasi dan berperan aktif di dalam mencari solusi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, baik yang masyarakat di Bali maupun nasional dan internasional. Profesor Ketut Sudarsana meyakini jumlah guru besar akan terus bertambah mengingat tenaga pendidik yang telah berpendidikan doktor 232 orang dengan jabatan fungsional lektor kepala atau setara dengan 16,76% dari 242 orang dengan jabatan fungsional lektor atau setara dengan 17,28%. Dengan persentase tersebut terdapat potensi besar bertambahnya jumlah guru besar di Universitas Udayana. Ia berharap pengukuhan guru besar kali ini dapat menginspirasi akademisi lainnya untuk segera memperjuangkan jabatan fungsional guru besar. Ditambahkan, tantangan Universitas Udayana sebagai institusi pendidikan ke depannya semakin tinggi dan kompleks dalam usaha menciptakan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Indrawan, Bali TV. Warga negara Australia ditangkap, disita kiloan kokain bentuk permen. Kami segera kembali dengan laporannya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Semangat meguli kota Paris edot ngibur tu sing ngelah pipis.
Tim Ditres Narkoba Polda Bali berhasil mengungkap jaringan narkoba internasional dan menangkap warga negara Australia berinisial LAA 43 tahun di sebuah apartemen Jalan Karangsuwung, Desa Tibu Bendeng, Badung. Dari pengungkapan kasus ini disita barang bukti 206 paket kokain seberat 1.816,92 gram bruto atau 1.713,92 gram neto. Kokain dikemas dalam bentuk permen. Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya menjelaskan, petugas gabungan Ditres Narkoba Polda Bali dan Bea Cukai dapat informasi ada kiriman 2 paket pos dari Inggris. Paket tersebut dengan alamat tujuan ke apartemen Jalan Karangsuwung, Desa Tibu Bendeng, Kecamatan Kuta Utara, Badung dengan identitas penerima berinisial AX dan JE. Sedangkan paket kedua tujuan pengiriman ke JW di Jalan Raya Tumbak Bayu, Mengui, Badung. Pada Selasa tanggal 20 Mei 2025, paket tersebut tiba di kantor pos Renon. Berdasarkan analisa citra X-ray oleh petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai, diketahui kedua paket tersebut diduga berisi narkotika. Selanjutnya, petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai berkoordinasi dengan Ditres Narkoba Polda Bali untuk penyelidikan lebih lanjut dengan teknik control delivery. Selanjutnya, penyelidikan dilakukan tim Opsnal Unit 4 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Bali dipimpin AKP Iputu Budiartama. Didapatkan informasi, bahwa akan ada 2 paket pengiriman pos dari luar negeri dengan 2 paket dengan resi pengiriman sebagai berikut. Paket pertama nomor resi LG 777 465 194 KB, pengiriman dari luar negeri dengan tujuan Bali, daerah Kecamatan Kuta Utara. Kemudian paket kedua nomor resi LB 27008135 GB, pengirim juga dari luar negeri dengan tujuan di daerah Kabupaten Bali. Dari 2 paket tersebut berbeda pengirimnya dan berbeda tujuannya. Selanjutnya, pelaku menghubungi ojek online berinisial YE untuk mengambil paket sabu. Namun YE tidak bisa karena sedang menghandle tamu. Namun YE menyanggupi mengambil paket tersebut keesokan harinya. Pada Kamis 22 Mei pukul 10.30 WITA, YE mengambil paket tersebut. Oleh pelaku, YE diminta menyerahkan paket tersebut kepada IMS, juga driver ojol di restoran di Renon. Selanjutnya, IMS membawa paket itu ke tempat tinggal pelaku. Setelah itu, YE kembali disuruh mengambil paket 2 ke kantor pos Renon dan dibawa ke tempat tinggal pelaku. Saat itulah polisi melakukan pembuntutan hingga ke TKP. Saat paket tersebut diterima oleh pelaku, polisi langsung melakukan penangkapan. Tim Ditres Narkoba Polda Bali berhasil mengamankan barang bukti kokain sebanyak 206 paket seberat 1.816,92 gram bruto atau 1.713,92 gram neto. Selain itu, ditemukan barang bukti lain di dalam kamar pelaku, yakni 1 buah timbangan digital dan 1 bundel plastik. Pelaku mengaku tidak mengenal secara langsung pemilik narkotika dalam paket tersebut. Ia menerima perintah dari seseorang yang dipanggil bos untuk mengambil paket narkotika dan akan menyalurkannya dengan dijanjikan imbalan uang sebesar 50 juta rupiah. LAA yang menerima kedua paket tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan pada saat menyerang musuh. Dari hasil pengungkapan tersebut, Ditres Narkoba Polda Bali telah mengamankan barang bukti narkotika golongan 1 jenis kokain yang ditemukan pada kedua paket tersebut, yaitu sebanyak 206 paket dengan total berat 1.816,92 gram bruto atau 1.713,92 gram neto. Barang bukti kokain tersebut ditaksir harganya mencapai 12 miliar dan berhasil menyelamatkan 2.666 jiwa dari bahaya narkotika.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengultimatum Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Puan mendesak Budi segera mengklarifikasi pernyataannya yang diduga menyebut PDIP dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dalam pusaran kasus judi online. Ultimatum Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Puan mendesak Budi segera mengklarifikasi pernyataannya yang diduga menyebut PDIP dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dalam pusaran kasus judi online. Puan juga tak masalah apabila kader PDIP menempuh jalur hukum dengan melaporkan Budi Aris Setiadi ke polisi. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah fitnah. Ketua DPR RI itu kembali menegaskan Budi Aris tak dilengkapi dengan bukti yang kuat. Menurutnya ada imbas dan pihak yang tersakiti. Kalau untuk kader yang melaporkan hari ini sudah ada Polda, Mbak? Kader PDIP ada yang melapor ke Polda terkait hal ini? Ya silakan saja untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Jadi sebaiknya klarifikasi hal tersebut. Dari hal ini Bu Mega mengaku kecewa. Bagaimana memang untuk reaksi Bu Mega, Mbak, terkait dengan hal ini? Kita nggak komentar dengan hal itu, jadi silakan Pak Menteri klarifikasi hal tersebut. Kalau tidak ada klarifikasi dan permintaan maaf, sikap kan partai? belum nanya, coba tanyakan dulu. Kemarin saya sudah ketemu Pak Budi Aris. Kemarin tanyakan. sempat ketemu di acara Dekopin, apakah beliau... Puan kembali mendesak agar Budi Aris segera mengklarifikasi ucapan miringnya tersebut. Dirinya tak mau berasumsi bahwa PDIP dikambing hitamkan oleh Budi Aris. Dari Jakarta, Jeli Suharto dan Ketut Sumadiase melaporkan. Pemirsa, kasus stunting di Kabupaten Buleleng masih menjadi polemik yang belum tuntas. Dengan jumlah penderita stunting yang masih di angka 12,26% di Desa Kalianget, Seririt. Sementara di kecamatan lain telah mengalami penurunan. Berbagai tindakan tetap dilakukan untuk mengatasi stunting. Kepala Dinas P2KB 3A Nyoman Riang Pustaka menyatakan masyarakat harus lebih memahami tentang stunting. Ada 3 hal yang wajib diketahui tentang stunting, yakni pendek, bodoh, dan sakit-sakitan. Untuk itu penanganannya harus diperbaiki dari hulu sebagai pencegahan, yakni dari calon pengantin. Para remaja dibekali dari awal tentang perilaku yang sehat. Bagi remaja putri agar mengkonsumsi makanan sehat untuk HB atau hemoglobin stabil yang berdampak pada metabolisme tubuh. Sementara remaja putra agar tidak merokok, olahraga, serta pemeriksaan pranikah atau pranital. Berikutnya, saat hamil harus rutin memeriksakan kehamilan, psikis berada di lingkungan kondusif, serta nutrisi yang sehat untuk memprioritaskan 1000 HPK yang dimulai dari 0 tahun dalam kandungan. Nah, kemarin kita arahkan dari hulu untuk penanganannya. Dari hulu itu maksudnya dari calon pengantin. Ya, calon pengantin ini para remaja kita mesti bekali dari awal bagaimana sih pola perilaku yang sehat. Gitu. Dengan kita mendapatkan para remaja ataupun calon pengantin yang mengetahui bagaimana perilaku yang sehat itu, tentu ke depan atau masa kehidupan selanjutnya kita harapkan dapat lebih baik. Misalnya satu, dikonsumsi. Sudahkah para remaja kita ini mengkonsumsi makanan yang sehat? Karena terdeteksi beberapa kali kita melakukan cek terhadap HB di para remaja putri kita, banyak yang di bawah dengan standar. Selain itu, Kadis Riang Pustaka menyebut pemberian makanan pendukung ASI, empasi harus dilakukan setelah proses ASI eksklusif selesai, yakni saat bayi telah berumur 6 bulan dengan memperhatikan kandungan gizi dari rasa dari makanan yang asli, tanpa tambahan lain seperti gula, garam, ataupun penyedap. Yasri Yuli, Bali TV.
Kami akan segera kembali dengan informasi. Erick Thohir targetkan timnas Indonesia kalahkan Cina dalam ajang Piala Dunia 2026. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Ada di lohe terus terang beli yang sabang hari terus dan beli nganti mati. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pentingnya laga melawan Cina dalam 2 pertandingan terakhir Grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick meminta seluruh pemain dan tim pelatih fokus terlebih dahulu pada pertandingan melawan Cina yang akan digelar di GBK Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pentingnya laga melawan Cina bagi timnas Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir Grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Cina dan Jepang masing-masing pada 5 dan 10 Juni 2025. Kedua laga tersebut akan menjadi penentu nasib skuad Garuda dalam upaya merebut tiket ke putaran berikutnya. Erick juga meminta seluruh pemain dan tim pelatih fokus terlebih dahulu pada pertandingan melawan Cina yang akan digelar di GBK Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang. Menurutnya 3 poin wajib diraih demi menjaga peluang lolos ke ronde keempat atau babak playoff. Timnas Indonesia tak boleh meremehkan kekuatan Cina. Pada pertemuan pertama Oktober 2024, skuad Merah Putih kalah 1-2 dari tim berjuluk Dragon Team. Game berikutnya dia bisa baik ya, sehingga dia bisa bergabung kepada pemusatan latihan. Kondisi tim Pak, ada 3 atau 4 starter kita nanti nggak bisa main Pak? Ya, karena ada kartu kuning, Martin Paes, Marcelino, ya kan, terus Ragnar kebetulan juga sedang cedera. Kita sedang menunggu Sandy Walsh, juga kita lihat seperti apa recovery-nya. Kevin Dix tadi saya udah sampaikan. Ya kita lihat aja nanti. Eliano kemarin tidak bisa bergabung, diputuskan karena memang ada urusan keluarga, istrinya dalam proses melahirkan. Ya tapi kita tetap harus optimis karena tadi yang saya bilang, kalau dulu ketika kita bicara pemain A, B, C, D cedera, kita belum punya 2x11. Kalau hari ini saya rasa kita cukup confidence karena di setiap lini paling tidak kita punya selalu pemain ya yang kualitasnya sama. Jadi tidak bisa kita bilang starter dan cadangan. Ya 2x11 ini yang kita harus. Dari Jakarta, Julius Wati dan Ketut Sumadiasa melaporkan.
Pemirsa, Festival Seni Budaya Kelurahan Sumerte resmi dibuka pada Jumat 30 Mei 2025 di panggung timur Arde Chandra Taman Budaya Art Center Denpasar. Acara perdana ini menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni serta budaya lokal yang berakar dari kearifan lokal Bali. Sebagai tokoh penting termasuk Wali Kota Denpasar, Ketua TPPKK Kota Denpasar, anggota DPRD RI Ida Bagus Rai, DPRD Provinsi Bali, DPRD Kota Denpasar, serta berbagai tokoh masyarakat lainnya. Dalam sambutannya, Ketua Karang Taruna Kelurahan Sumerte, Imade Sujaya menyampaikan bahwa Festival Seni Budaya Kelurahan Sumerte mengusung tema Taksu Tatwaning Adiamika Kasukertan yang bermakna hakikat kejayaan dan kewibawaan menuju kesejahteraan. Tema ini dipilih sebagai cerminan dari upaya Kelurahan Sumerte dalam mengimplementasikan visi Kota Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Festival ini merupakan langkah konkret dalam menjelajahi dan mengoptimalkan potensi lokal melalui kegiatan seni dan budaya dengan semangat Trihita Karana serta semangat kebersamaan Wasudewa Kutumbakam atau menyama Braya. Sementara itu, Lurah Sumerte Iwayan Eka Apriana menambahkan, festival ini menjadi wadah fleksibel dalam menggali potensi warga Sumerte baik dari aspek sosial, budaya maupun ekonomi. Pihaknya ingin menjaga ajaknya seni dan budaya Bali sekaligus membuka ruang kreasi baru bagi generasi penerus. Terkait dengan penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kelurahan Sumerte bertajuk Jelajah Pesona Sumerte tahun 2025 ini mengangkat tema Taksu yang diartikan sebagai Tatwaning Adiamika Kasukertan dengan makna hakikat kejayaan dan kewibawaan menuju kesejahteraan. Di mana pelaksanaan kegiatan ini kami berupaya untuk memberikan aksesibilitas untuk menggali potensi lokal dari wilayah Kelurahan Sumerte dalam aspek sosial, kemudian aspek budaya sekaligus aspek ekonomi, sehingga diupayakan secara bersama-sama dengan semangat Wasudewa Kutumbakam tetap menjaga ajak seni dan budaya Bali demi generasi penerus kita. Ketua Panitia Imade Satria Dwi Arta juga menjelaskan bahwa festival ini akan berlangsung selama 2 hari, yaitu pada 30 hingga 31 Mei 2025. Ragam kegiatan diselenggarakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Kelurahan Sumerte, mulai dari Sketrune, PKK hingga para lansia. Busana dan parade ngelawar, meskipun sudah sering diselenggarakan oleh beberapa pihak, kami mencoba mengemas lebih menarik di festival ini, di mana untuk gebogan yang biasanya hanya dinilai secara display saja, tetapi di festival kali ini kami melibatkan untuk berparade dia menyuwun gitu. Jadi ada satu sisi unik, kami mengembalikan tradisi nyuwun gebogan di kalangan ibu-ibu. Kemudian pada parade ngelawar, satu hal yang menjadi yang kami tonjolkan adalah bentuk pertandingan lawar, di mana generasi muda saat ini sekiranya hampir tidak mengetahui bahwa ada beberapa jenis pertandingan lawar seperti KT2, KT5 dan segala macam, sehingga dalam dia berparade niki dia menonjolkan terkait tentang apa saja dari jenis-jenis pertandingan lawar. Lebih lanjut, Made Satria menjelaskan pada hari pertama kegiatan meliputi lomba kebogan buah oleh PKK, lomba busana adat lansia, dan parade ngelawar oleh Sketrune. Sementara pada hari kedua akan digelar lomba mewarnai tingkat TK, demonstrasi budaya tingkat SD dan SMP, senam lansia, serta lomba belaganjur ngarap se-Bali. Dengan digelarnya festival seni budaya ini, panitia berharap seluruh masyarakat dapat semakin uning dan eling sebagaimana tagline Kelurahan Sumerte. Sumerte, uning lan eling. Panitia juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan berkelanjutan agar festival ini dapat terus terselenggara di masa mendatang secara sukses dan berkesinambungan. Hendra, Bali TV. Upacara Matur Piuning sambut Puja Wali ke-41 Pura Mertesari Rempoa. Kami segera kembali dengan informasinya.
Safira, kapten kesebelasan sepak bola wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Loh. Wah, Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, murah punya Nyai. Takdir ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit hati awak-awake. Apa? Mau pijat itu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, metuakan. Dan ini subane gelam kekini awake nih makatang lo, awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing dawak kenja, sing dawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, waktu ini ceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita awake. Kene be, kene awake makatang, awake bemerdaki ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Nyadap ke saya dirungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ane ngorek tempe semangatnya kalon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besarnya beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nggak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, ematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Nih kesana kona apa lagi? Awaknya saya ketakonang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli. Baik. Semangat mengguling kota Paris atau engi bertu sing ngelah pipes. Puluhan umat Hindu Sukaduka Banjarmertasari menggelar upacara matur piuning dalam rangka menyambut Puja Wali yang ke-41 di Pura Amertasari, Rempoa, Tangerang Selatan. Upacara matur piuning dimaksudkan untuk memohon restu kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para betara atau leluhur agar diberi keselamatan dan kelancaran dalam kegiatan yang akan dilakukan. Puluhan umat Hindu Sukaduka Banjarmertasari menggelar kegiatan upacara matur piuning dalam rangka menyambut Puja Wali yang ke-41 Pura Amertasari Rempoa, Tangerang Selatan. Kegiatan diawali dengan persembahyaan bersama, dilanjutkan dengan memuspe. Upacara matur piuning dipuput oleh pinandite pura setempat. Dalam tradisi agama Hindu, upacara matur piuning dilaksanakan di tempat suci seperti pura dan lainnya.
Matur pioning dilaksanakan sebagai suatu upacara memohon restu ke hadapan Ida Sang Hyang Dewasa atau Tuhan Yang Maha Esa agar puja wali berjalan lancar dan baik serta diberikan keselamatan. Melaksanakan puja wali itu dengan baik dengan step-step yang sudah ditentukan oleh panitia. Ya. Kami dengan melaksanakan puja wali ke-41 ini kita warga Banjarmasin guyup bergotong royong, saling membantu dan saling melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga punya yang suka rela atau ikhlas dilaksanakan untuk tercapainya puja wali yang baik dan sukses. Seperti diketahui bahwa puja wali yang ke-41 Pura Mertasari Rempoa jatuh purnama Sasi Sade tanggal 10 Juni 2025. Dari Tangerang Selatan, Juli Suwarte dan Ketut Sumadiase melaporkan. Pembangunan terminal LNG lepas pantai di Sidekarya mendapat respon positif dari masyarakat setempat. Masyarakat di Desa Adat Sidekarya berharap proyek terminal LNG ini segera terwujud karena akan berdampak positif bagi masyarakat selain untuk kemandirian energi dan energi bersih di Bali. Desa Adat Sidekarya Iketut Suko mengatakan pada awalnya masyarakat setempat memang skeptis terhadap proyek terminal LNG tersebut. Namun kesepakatan antara warga setempat dan pemerintah sudah tercapai melalui berbagai diskusi dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Suka mengaku masyarakat saat ini antusias dalam mendukung program terminal LNG tersebut usai melihat rencana dan manfaat yang ditawarkan. Apalagi proyek tersebut realisasi, Suka mengatakan masyarakat dapat mengganti gas LPG dengan gas LNG yang harganya lebih murah dan lebih aman. Meskipun nantinya akan ada aktivitas pengeboran pada jarak 500 hingga 800 meter dari pantai Sidekarya, pihaknya menilai tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat maupun nelayan. Selain itu, pipa pengaliran gas juga akan tertanam 5 meter di bawah laut dan 15 meter di bawah mangrove, sehingga kehidupan di atasnya seperti biota laut tidak akan terganggu. Kita pada prinsipnya di Desa Sidekarya kan sangat-sangat setuju sekali. Kalau bisa diwujudkan Bali memiliki kemampuan atau mandiri di bidang energi, apalagi energi bersih, kan luar biasa itu. Ya programnya Pak Gubernur. Karena kita tidak cukup hanya bersih dari sampah. Kalau sampah kan bisa kita lihat. Tapi energi atau polusi kan selalu ada di sisi kita. Kalau ini bisa diwujudkan, ya jadi program Bali Mandiri Energi Bersih dengan menggunakan LNG, pasti kita sangat-sangat mendukungnya. Karena dari harga juga kalau bisa nanti rencananya nih kan sudah disampaikan bahwa juga gas LPG itu bisa diganti dengan LNG ke rumah tangga. Karena dari segi ekonomis itu juga sangat murah. Kita tidak memikirkan untuk mendapatkan gratis, itu bukan. Tapi yang kita pikirkan kalau energi ini sudah bisa diwujudkan, lingkungan kita akan aman, bersih energinya. Gasnya untuk suplai ke PLN lebih murah, ke masyarakat kan lebih murah juga. Jadi kita tidak memikirkan diri kita aja. Jadi masyarakat umum kita pikirkan. Suka menambahkan pembangunan terminal LNG yang akan dibangun di wilayahnya patut didukung karena proyek tersebut bermanfaat demi mewujudkan Bali yang mandiri energi dengan energi bersih. Sukma Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan memeras dalam upacara pengabenan memutus hubungan antara mendiang dengan keluarga.
4 juga. Ya. Bunga 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian kusung metulang lindung wasani dengan bombayu sonora tropical pop. Langsung personilipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Upacara ngaben merupakan salah satu upacara Pitrayatnya yang dilakukan umat Hindu sebagai proses untuk mempercepat pengembalian unsur-unsur Panca Mahabhuta. Dalam upacara pengabenan, berbagai runtutan upacara dilaksanakan. Salah satunya prosesi memeras sebagai tanda bahwa yang diaben telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di kehidupan sekala. Upacara memeras dalam pengabenan atau dikenal sebagai memeras dalam bahasa Bali adalah salah satu ritual penting dalam prosesi pengabenan. Upacara ini biasanya dilakukan untuk sawa bagi mendiang yang diaben sudah memiliki cucu dan bertujuan untuk memberikan tanda bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab di dunia serta sebagai simbol penerus keturunan. Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, IKD Satria mengatakan, apabila yang diaben masih anak-anak atau belum memiliki cucu, ritual memeras dapat dilakukan oleh seluruh anggota keluarga sebagai lambang perpisahan yang ikhlas, pemutus hubungan antara yang diaben dengan anggota keluarganya. Jadi proses meperas dalam upacara pengabenan itu adalah sebagai simbolis bahwa mendiang yang meninggal atau yang diupacarai itu melakukan ritual pepegat. Jadi memutuskan hubungan antara mendiang dengan alam nyata ini, termasuk juga terhadap keluarga yang dia tinggalkan. Lalu siapakah yang melakukan upacara ini atau siapa saja yang melakukan meperas? Yang pertama yang melakukan meperas adalah cucu, cicit, kompiang atau anak-anak dari mendiang. Itu pertama. Apabila dia adalah anak-anak yang meninggal kan tidak punya cucu, maka salah satu atau seluruh keluarganya itu melakukan proses meperas. Intinya adalah meperas itu keputusan hubungan, memutuskan hubungan antara mendiang dengan orang-orang yang ditinggalkan. Jadi upacara ini sangat sakral dan penuh dengan doa dan pengharapan dari orang yang ditinggalkan ini kepada beliau yang meninggal dan diupacarai. Jadi meperas sekali lagi adalah proses untuk memutuskan hubungan dari mendiang kepada mereka-mereka yang ditinggalkan di kehidupan ini. Prosesi memeras ini erat kaitannya dengan cerita sang Jarat Karu. Upacara pemerasan ditandai sebagai pengesahan status dan menunjukkan bahwa orang yang diaben sudah memiliki cucu yang diyakini doanya dapat membantu arwah leluhurnya agar tidak digantung di bambu petung. Ilustrasi cerita ini pula yang menjadi dasar keyakinan umat Hindu. Maka pada pelaksanaan upacara kematian atau pengabenan selalu dilaksanakan upacara pemerasan. Sukma Bali TV. Dalam rangka Hari Bakti ke-68 Kodam 9 Udayana, sebanyak 1.507 pohon ditanam di area Danau Tamblingan di Desa Mundu, Kecamatan Banjar, Buleleng. Selain di Buleleng, penanaman serentak dilaksanakan pula di Kebun Raya Gianyar, Kabupaten Gianyar. Kegiatan ini diantaranya bertujuan mengenang kembali pengabdian, dedikasi, dan perjuangan para prajurit Kodam 9 Udayana yang telah mengabdi dengan tulus untuk menjaga kedaulatan bangsa dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk turut serta menjaga lingkungan melalui aksi nyata penanaman pohon. Berbagai jenis pohon seperti pohon mangga, suar, trembesi, manggis, dan jenis lainnya ditanam sebar di area seluas 1,5 hektar di sepanjang Danau Tamblingan
ringan. Bupati Buleleng Nyoman Sucidre menyatakan, sebagai insan yang bertugas membela tanah air, menjaga alam adalah bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab kepada generasi mendatang. Penanaman pohon kali ini diikuti Kasdim 1609 Buleleng, Polres Buleleng, Pramuka Sakawira Kartika 1609 Buleleng, dan mahasiswa pecinta alam Singaraja. Ini merupakan kegiatan yang mendukung program lingkungan hidup untuk mempertahankan dan menambah tutupan lahan serta pelindungan sumber air. Ia berharap pohon yang ditanam senantiasa dijaga dan dirawat oleh masyarakat sekitar. Ya, kita harapkan jadi masyarakat untuk bisa menjaga pohon-pohon ini, tanaman ini agar tidak nanti setelah kita tanam nanti hilang lagi itu. Ya, jadi mereka tadi diberikan edukasi agar mereka menjaga pohon-pohon ini. Jadi bukannya mati tapi hilang. Nah, ini ya, jadi kita sampaikan kepada masyarakat agar betul-betul daerah ini sama-sama kita jaga. Pada tanggal 5 Juni mendatang, penanaman pohon serta penebaran benih ikan akan kembali dilaksanakan di area Danau Buyan Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku 1 Juni 2025. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adi Putra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.